kasih Tuhan. Makasih Bapa. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhanku, besar dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhanku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Lebih lagi sama-sama katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhanku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Katakan, Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Amin. Biar jemaat Tuhan saja yang angkat pujian ini dari awal, katakan, Yesus Tuhanmu. Amin. Yesus, besar kasih-Nya. Amin. Dahulu, amin, amin. Kasih-Nya tak pernah berubah. Sekali lagi dengan iman percayamu katakan, Tuhan mulialah. Amin. Besar kuasa-Nya. Sekarang sampai selama-lamanya. Yes, kuasa-Nya
Dia, amin. Engkau sanggup Yesus. Amin, amin. Dia sanggup memulihkanmu. Amin. Lebih lagi katakan dia sanggup. Oh, Yesus sanggup. Amin. Percaya Yesus sanggup, Bapak Ibu. Ya, amin. Yesus sanggup. Amin. Ya, benar Tuhan. Mari jemaat angkat kedua tanganmu. Lebih lagi katakan Yesus sanggup. Jesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup Yesus. Yesus sanggup. Dia pulihkan yang terluka, menyembuhkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Yesus sanggup. Benar Tuhan. Oh, Rama Syikara Rama. Sekali lagi percaya, katakan dia sanggup. Melakukan perkara yang besar. Amin. Engkau sanggup Tuhan. Memulihkan yang terluka, dia sanggup. Lebih lagi katakan dia sanggup. Yesus sanggup. Engkau sanggup Tuhan. Percaya Engkau sanggup Bapak Ibu. Yesus sanggup. Memulihkan. Amin. Katakan lebih lagi, Yesus sanggup. Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Katakan bersamamu ya Tuhan. Bersamamu ya Tuhan.
kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Lebih lagi katakan, bersamamu ya Tuhan. Bersamamu Tuhan, aku sanggup. Yes, berjalan dengan sayapmu. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Lebih lagi jemaat Tuhan, bersamamu. Amin. Jemaat Tuhan saja katakan, bersamamu ya Tuhan. Amin. Yes. Bersamamu Yesus. Ya Tuhan, kami sanggup melakukan perkara yang besar Tuhan. Bersama Tuhan kita sanggup berjalan. Bersama Yesus kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Yesus Bapak Ibu pasti akan ditolong Tuhan. Mari lebih lagi kita angkat pujian ini. Jemaat angkat pujian ini, katakan, bersamamu ya Tuhan. Dengan iman percayamu katakan, ya Tuhan. Sekali lagi lebih baik dari ini katakan, bersamamu ya Tuhan. Aku yes bersamamu aku menang. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Yesus. Lebih lagi katakan, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Lebih lagi jemaat Tuhan, bersamamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau selalu bersamamu Yesus. Berjalan dengan sayapmu. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Lebih lagi jemaat Tuhan, angkat
kedua tanganmu katakan bersamamu. Ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Amin. Aku menang. Sekali lagi. Dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku bersamamu Yesus, bersamamu Yesus, kami pasti menang bersamamu Yesus. Oh Yesus, bersamamu Tuhan, kami percaya Yesus, kami disembuhkan, kami diberkati Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Shikaralabayaralamas. Yes, bersamamu Tuhan, bersamamu Yesus. Shikaralabayaralalalalamas. Oh ralabashiralalalalamas. Haleluya, Jesus. Makasih Tuhan, terus menyembah Tuhan. Shikaralalalalalalala. Oh ralabayaralalalalamas. Shikaralalalalalalalamas. Jesus, Jesus. Shmaralalalabashika. Oh ralabashara labayaralalalabashika ralabayarala. Yesus, terus menyembah Tuhan. Bangkitkan rohmu, lebih kuat lagi menyembah Tuhan. Pribadi lepas pribadi dengan Yesus, lebih lagi sembah. Jesus, Jesus. Yesus, 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 Jesus, Jesus. Sembah Kau Tuhan. Selamanya kami mau menyembah Kau. Selamanya kami mau sujud bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati Yesus.
menyembah Tuhan. Terus menyembah Yesus. Yes, yes Lord, hallelujah, hallelujah, Yesus. Yesus, 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 Jesus, Yesus. Jesus, kami perlu Yesus, kami perlu Yesus, kami butuh Yesus, kami cinta Yesus, kami sayang Yesus. Terlalu amat kami mencintaimu Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Jesus. Sembah, sembah Yesus. Kami sembah Yesus. Kami sujud menyembahmu Tuhan. Kami sujud menyembahmu Yesus. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus di atas segalanya Tuhan. Yesus Tuhan. Maha mulia, Maha kuasa, Maha kudus Yesus. Oh, dalam asyir, dalam asyir. Oh, dalam asyir. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, panggil nama Yesus, Yesus, kami punya Tuhan yang besar, Yesus, Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, ya Yesus, yang telah berjanji dan sanggup. kami percaya Yesus. Imanku bersepakat
kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan dengan imanmu. Yes. Berjanji Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat saja katakan, aku punya sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan jemaat Tuhan, layak. Mari sejumlah jemaat kita sama-sama bangkit berdiri, mendengarkan suaramu lebih kuat jemaat Tuhan. Yes. Dia raja di atas segala raja. Katakan sekali lagi, layak. Wow, keren jemaat Rupe. Yes. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus. Serukan haleluya. Layak dipuji, Kaulah yang berdata dan selamanya. Raja, yes, namamu besar termulia. Lebih lagi, berikan yang terbaik buat Yesus.
Mari jemaat lambaikan tanganmu buat Yesus. Yo jemaat Tuhan buat Yesus. Asik, keren. Lebih lagi buat Yesus. Raja, namamu besar, termulia sekali lagi layak. Yesus yang bertahta. Amin. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi katakan, layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertakhta, dulu sekarang dan selam. Amin. Raja atas segala raja, namamu besar, namamu besar, namamu besar, namamu besar, namamu besar, termulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus. Yesus. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Haleluya. Kami puas dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami gak mau beranjak darinya. Kami mau terus mengalami Engkau di tempat ini. Itu sebabnya siapapun kami, apapun keadaan kami hari ini, Tuhan sedang melawat kami dalam gelombang kuasa yang besar. Tuhan sedang memulihkan keadaan kami. Tuhan sedang memberkati kami. Tuhan sedang mengangkat kami. Tuhan sedang membawa kami dari kebenaran kepada kebenaran yang ajaib. Terjadilah, tergenapilah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Setiap kami di tempat ini Tuhan, waktu menikmati hadirat-Mu, ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati kami. Ada kehendak-Mu yang perlu kami laksanakan dalam hidup kami. Ada pembaharuan dari cara berpikir kami Tuhan. Ada pandangan Tuhan dalam hidup kami. Pandangan tentang kerajaan-Mu Tuhan. Untuk kami bergerak di dalamnya. Sehingga lewat hidup kami, banyak orang melihat Kristus lewat kami. Terjadi dalam nama Yesus. Terberkati dalam keluarga. Terberkati dalam pelayanan. Terberkati dalam bisnis kami. Terberkati dalam keluar masuk kami. Hari ini dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan kami mau mengambil banyak dari Tuhan. Apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan, genapkan bagi kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan hari ini berkati hamba-Mu. Hamba-Mu hanya saluran untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Tapi biar semua kami Tuhan mengalami Tuhan langsung. Dan kami percaya firman ini akan mengubahkan kami. Itu bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan ini. Ini hati kami, ini pribadi kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam satu nama yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke. Wajah-wajah yang luar biasa. Wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Siapa yang diberkati oleh Tuhan boleh angkat tangannya. Yes. Coba tepuk sebelahnya bilang begini. Kamu luar biasa hari ini. Kenapa kita luar biasa hari ini? Ada Yesus dalam hidup kita. Kita mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Gak salah nama tempat ini adalah Rupe ya. Untuk IHS tempat ini Rupe karena rumah penyembahan. Karena kita begitu menikmati hadirat Tuhan hari ini. Saudara menikmati? Saya begitu menikmati. Dan tahukah saudara tempat yang paling berbahaya bagi gereja Tuhan? Saudara tahu itu di mana? Yang tahu angkat tangan.
Nanti saya minta Pak Joni tolong kasih hadiah. Tempat yang paling berbahaya bagi orang percaya, ada yang tahu di mana? Halo? Halo? Kalau saya bilang halo, bilang hai. Halo? Kalau saya bilang hai, bilang halo. Hai? Yes, mantap. Tempat yang paling berbahaya di mana? Di hati. Haleluya. Ini kayaknya ada yang sakit hati kayaknya. Ya gak apa-apa, nanti sebentar ada pemulihan saudara ya. Oke, saya mau bilang sama saudara begini bahwa setiap orang percaya harus sadar. Bilang dulu sama-sama saya, sadar. Kita harus sadar bahwa tempat yang paling berbahaya dalam hidup kita adalah di luar hadirat Tuhan. Saya ulang. Mungkin saudara belum tahu kali. Tempat yang paling berbahaya bagi orang percaya adalah apa? Di luar hadirat Tuhan. Nah karena kita selalu merasa bahwa begini. Kalau kita masuk gereja, kita ibadah, kita dalam hadirat Tuhan. Lalu kemudian ketika kita keluar ibadah, kita di luar. Apakah begitu kata firman Tuhan? No. Ketika Yesus ada dalam hidupmu, engkau mengalami hadirat Tuhan setiap detik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Itu sebabnya tempat yang paling berbahaya adalah di luar hadirat Tuhan. Cuman masalahnya yang saya lihat adalah kekristenan kadang-kadang suka masuk keluar. Halo? Lupa paspornya. Kalau bilang halo bilang apa? Halo? Masalahnya gereja Tuhan suka apa? Masuk keluar. Boleh angkat tangan kanan? Ya, tepuk sebelahnya belum gini. Saya percaya bukan kamu orangnya. Oke. Amin. Yang setuju katakan asik. Yang asik katakan aha. Apa tuh aha? Amin. Haleluya. Ya kan? Jadi singkat aja aha ya. Oke, hari ini saya akan share kepada saudara kuasa kebangkitan. Coba sama-sama katakan saya, kuasa kebangkitan. Karena minggu lalu kita baru merayakan tentang memperingati Jumat Agung, lalu kemudian merayakan Paskah pada hari Minggu, Yesus mati, Yesus bangkit gitu ya. Kita semua merayakan ini semua, saya percaya gereja Tuhan juga merayakan. Dan saudara perlu mengerti bahwa ini adalah misi Tuhan ketika dia datang ke dalam bumi ini. Dia lahir, dia mati, lalu kemudian dia bangkit, lalu kemudian dia naik ke sorga, lalu kemudian dia akan datang jemput saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Ini misi Tuhan yang dia kerjakan lalu kemudian sudah selesai. Tapi kita perlu mengerti bahwa tanggung jawab itu diberikan kepada gereja. Ketika Yesus naik ke sorga, dia memberikan sebuah tanggung jawab kepada gereja begini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Anda boleh bilang amin? Kita punya tugas, kita punya tanggung jawab untuk supaya kita memuridkan banyak orang. Nah itu sebabnya waktu kita hidup di dunia ini, kita harus mengerjakan amanat agung ini. Nah bagaimana kita mau mengerjakan amanat agung ini? Kita perlu mengerti yang namanya kuasa kebangkitan. Di Alkitab berkata begini, firman Tuhan berkata begini, bahwa Yesus pertama bangkit dari antara orang mati. Menurut saudara, apakah firman Tuhan hanya mencatat bahwa Yesus yang pertama? Sebelum Yesus ada nggak yang duluan bangkit, yang mati lalu bangkit? Ada nggak? Siapa? Lazarus, benar Lazarus. Siapa lagi? Waduh, siapa? Anak dari seorang lah ya saudara ya, jadi saudara baca aja. Jadi sebelum Yesus mati dan bangkit, dia pernah membangkitkan beberapa orang. Amin. Setelah Yesus bangkit, ada juga Paulus juga membangkitkan seseorang, ya kan? Tahu namanya siapa? Yang mati itu jatuh dari jendela. Hah? Haleluya. Nanti belajar sama guru sekolah minggu lah kalau begitu ya. Jadi sebelum Yesus bangkit, ada yang mati lalu kemudian bangkit. Sesudah Yesus bangkit ada yang mati lalu kemudian bangkit. Nah firman Tuhan berkata begini, Yesus pertama-tama bangkit dari antara orang mati. Dan kalau saudara lihat sejarah yang saudara baca dalam firman Tuhan, kayaknya kok bertentangan. No, ayat itu sedang berbicara begini. Bahwa Yesus yang pertama bangkit dari antara orang mati, karena kebangkitan Yesus beda dengan kebangkitan manusia yang lain. Anda boleh bilang amin? Di mana bedanya? Ada yang tahu? Di mana bedanya? Sama-sama bangkit nih, tapi ada bedanya. Bedanya begini, ada yang jawab. Bedanya begini,
Kalau yang lain bangkit, kasih tahu sebelahnya mati ulang. Ulang ya. Kalau yang lain bangkit apa? Mati lagi. Yesus bangkit, tidak pernah mati. Tepuk tangan yang pernah meriah buat Tuhan. Yes. Dia mati, dia bangkit untuk selamanya. Anda boleh bilang amin? Beda. Makanya dia yang pertama-tama bangkit dan gak mati-mati. Yang setuju katakan amin. Yang amin katakan aha. Bisa paham ayat ini? Jadi ayat tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah salah. Yang setuju katakan yes. Yesus pertama bangkit, kenapa? Karena ketika dia bangkit, dia hidup selamanya. Yang setuju katakan yes. Bahkan begini, ketika dia naik ke sorga, saudara, Roh Kudus bersama dengan kita. Amin. Penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kita. Dan dia akan balik lalu kemudian menjemput kita. Haleluya. Nah itu sebabnya Yesus mati, dia bangkit untuk selamanya. Dia hidup untuk selamanya. Supaya apa? Supaya kita yang ditakdirkan untuk mati karena dosa, kita hidup bersama Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ini yang disebut dengan kuasa kebangkitan. Dia bukan cuma sekedar mati lalu kemudian bangkit dan hidup terus. Bukan. Tapi kehidupan yang abadi itu dia berikan kepada gerejanya. Waktu saudara menerima Yesus, saudara tidak hanya menerima penderitaan kematiannya, tapi saudara menerima kuasa kebangkitannya. Amin saudara. Oh yes, waktu Anda menerima kuasa kebangkitannya, hidupmu berubah. Hidupmu berbeda, cara hidupmu harusnya berbeda. Ada banyak orang yang menyangkal tentang kebangkitan Yesus, is okay lah. Tapi firman Tuhan mencatat, kalau saudara baca Matius 28 ayat 6, di situ malaikat yang ngomong sendiri bahwa orang yang kamu cari itu, Yesus yang kamu cari itu sudah bangkit. Itu malaikat yang ngomong. Kalau saudara baca Yohanes 20, 19 sampai 22, dia hadir di depan murid-muridnya menjadi saksi kebangkitan Yesus. Bahkan dalam 1 Korintus 15 ayat 4 Paulus ngomong begini. Waktu Yesus bangkit bukan cuma 1-2 orang, bukan cuma murid-murid, bukan cuma orang Kristen. Tetapi di 500 orang berbeda melihat Yesus bangkit. Berapa orang? 500. Sini berapa orang di sini? Kurang lebih 300-an. Lebih dari kita semua. Banyak orang melihat tapi nggak lihat langsung. Ada yang lihat di sini, ada yang lihat di sana, ada yang ketemu di sini. Itu menandakan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Anda boleh bilang amin? Coba colek sebelahnya bilang begini, nggak usah ragu tentang kebangkitan Yesus. Nah, kalau kita ragu kebangkitan Yesus, Paulus bilang begini, sia-sia penginjilan saya, kata Paulus. Kalau kita ragu tentang kebangkitan Yesus, sia-sia kita beribadah. Betul nggak? Sia-sia kita mengiring Tuhan, sia-sia kita percaya kepadanya. Tapi ketika kita melihat bahwa Yesus benar-benar bangkit, maka segala sesuatu yang kau lakukan di hadapanmu, firman Tuhan berkata begini, jerih payamu tidak sia-sia. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Next. Yesus bangkit supaya kita yang percaya memiliki hidup yang baru. Coba kita buka Yohanes 20 ayat 29 sampai 31. Yohanes 20, saya akan memulai dengan ayat ini. Yohanes 20 ayat 29 sampai 31. Saya akan bacakan buat saudara ya. Yesus berkata kepadanya, Thomas, engkau percaya karena engkau telah melihat. Jadi waktu itu Thomas belum percaya bahwa Yesus bangkit. Lalu dia menunjukkan tangannya dan ayat 29 muncul. Thomas, engkau percaya karena engkau telah melihat aku. Ini dia, berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Siapa itu? Generasi sekarang. Kita nggak ngelihat kebangkitannya langsung. Tapi kita mempercayai itu. Lalu ayat 30. Sesungguhnya banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di hadapan para muridnya yang tidak tertulis dalam kitab ini. Namun semua ini ditulis agar kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Elohim, supaya kamu yang percaya dalam namanya dapat memiliki hidup. Coba sama-sama bagian terakhir. Supaya 1, 2, 3. Supaya kamu yang percaya dalam namanya dapat memiliki apa? Hidup.
Jadi tujuan daripada kebangkitan Yesus supaya kita hidup. Loh kenapa Pak kita memiliki hidup? Kan kita ini lagi hidup nih. Terus memiliki hidup. Loh hidup yang Alkitab maksud, firman Tuhan maksud adalah begini. Kita memiliki hidup dengan kualitas Tuhan. Coba ulang. Hidup dengan kualitas Tuhan. Ulang. Hidup dengan kualitas Tuhan. Pernah baca ayat ini enggak? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pernah baca? Lalu Yesus bilang, aku datang supaya kamu memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata yang dipakai Zoe, itu bicara tentang kualitas Tuhan. Hidup dengan kualitas Tuhan. Itu artinya apa sih? Itu beda dengan kehidupan yang biasa. Karena itu bicara tentang Tuhan memberikan hidupnya kepada kita supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup bersama dengan Kristus. Bersama dengan Kristus itu apa? Hidup bersama dengan Kristus itu beda. Beda seperti kita hari ini. Kalau hidup kita hari ini tuh begini. Lahir, kemudian apa? Anak-anak, pemuda, dewasa, menikah. Habis menikah apa? Punya anak, ya. Lanjut usia, tua, terakhir inna ilahi. Itu hidup yang kita pahami. Betul ya? Ya semua orang ngalami. Tapi ketika Yesus datang lalu berkata ini, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah ini dia nih. Dia memberikan sebuah kualitas dalam hidup kita. Bahwa hidup kita ini bukan cuma sekedar wios. Bukan cuma sekedar perjalanan waktu. Tapi hidup kita ini dengan realita Tuhan dalam hidupmu. Anda boleh bilang amin. Hidup dengan realita Tuhan adalah begini. Anda dijamin bukan cuma di hidup ini. Tapi hidup yang akan datang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Loh iya. Itu yang disebut dengan hidup dengan kualitas Tuhan. Makanya Yesus bangkit supaya kita yang percaya memiliki apa? Hidup. Yang pertama begini. Waktu Anda ada dalam dosa, tujuannya pasti mati, mati kekal. Tapi ketika Anda berpindah, Anda menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu, Anda menikmati kelahiran, kematian, kebangkitannya. Kita nggak lagi hidup di bawah dosa yang menuju pada kematian. Tapi kita hidup dalam kebenaran yang menuju pada kehidupan yang kekal. Makanya firman Tuhan berkata begini, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ini yang hidup yang saya maksud. Bukan cuma sekedar hidup di dunia ini. Oke, saya masuk kepada ini. Coba next. Karena maut telah dikalahkan, maut tidak berhak lagi atas Yesus dan tidak berhak lagi atas hidup kita di dalam Tuhan. Ini tulisan bisa dibaca enggak ini ya? Sorry, fontnya beda. Apa makna kuasa kebangkitan Yesus bagi orang percaya? Ini dia. Yang pertama, next saja. Yang pertama, makna daripada kuasa kebangkitan Yesus, coba kita buka dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang ketiga, ayat ke-10 dan ayat yang ke-11. Oke. Saya bacakan buat saudara. Agar aku mengenal dia, ini Paulus ngomong gitu ya. Dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dalam kematiannya, sehingga aku akhirnya sampai pada kebangkitan dari kematian. Jadi kita bukan cuma mengalami kuasa kematian, tetapi kita juga mengalami kuasa kebangkitan. Bilang dulu, kuasa kematian dan kuasa kebangkitan. Saya pikir tidak perlu bahas kuasa kematian ya, saya bahasnya kuasa kebangkitan. Kuasa kematian itu artinya begini, Anda putus dari kutuk dosa, itu kuasa kematian, udah bebas. Anda udah bebas, Anda udah mengalami kemenangan, maut sudah dikalahkan, Anda udah bebas, dosa gak bisa lagi mendikte saudara. Anda boleh bilang amin? Orang yang hidup dalam Kristus kita bebas dari kutuk dosa, kita udah hidup dalam kebenaran, kira-kira begitu. Kamu bukan lagi hamba dosa tetapi hamba kebenaran. Saya nggak akan bahas itu. Tapi firman Tuhan kata begini, sehingga akhirnya aku sampai pada kebangkitan. Jadi kita mengalami kuasa kebangkitan. Nah, kuasa kebangkitan ini ternyata dia membawa kita kepada sebuah kehidupan yang saya sebut dengan ini, tujuan baru. Coba bilang sama-sama saya, tujuan baru. Bilang sama-sama saya, tujuan baru.
Menurut saudara, apa tujuan kita? Tujuan orang percaya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, kalau sebelum melanjut ke situ gini aja. Saudara punya tujuan? Punya tujuan? Kira-kira mungkin sama kali dengan tujuan saya. Kira-kira coba. Biasa kan manusia punya tujuan begini. Kalau dia belum menikah gitu ya. Kayak saya kan menurut istri saya paling ganteng sedunia. Tolong jangan diprotes. Ini ada istri saya di sini. Istri saya boleh bangkit berdiri, Mam? Benar kan saya paling ganteng sedunia? Ya. Ya menurut dia, nggak apa-apa. Saudara protes juga nggak apa-apa. Oke. Gini, kalau saya gini, masih muda, belum nikah dia. Jadi saya punya doa adalah saya dapat pekerjaan yang baik, kalau bisa bangun bisnis, betul ya? Menikah dengan istri yang cantik, betul ya? Lalu kemudian punya anak yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Lalu kemudian setelah tua melayani banyak orang, mati masuk. Kira-kira begitu. Saudara sepakat gak dengan tujuan saya? Ada yang sama? Ada yang sama? Boleh angkat tangan? Oh enggak sama. Oh itu luar biasa. Mungkin yang saudara lebih rohani. Ada yang punya tujuan yang lain? Halo? Ada yang punya tujuan yang lain atau sama? Sama enggak? Rata-rata kayaknya kekristenan pengen yang saya maksud tadi. Betul enggak? Dulu saya punya tujuan seperti itu. Kenapa? Karena saya hidup buat diri saya sendiri. Jadi tujuan saya adalah yang mengenakkan daging saya. Benar enggak? Walaupun bahasanya rohani, tapi itu egois. Ulang. Walaupun bahasanya kelihatan rohani, tapi apa? Egois. Kalau saudara seperti saya, coba angkat tangan kanan, bilang sebelahnya bertobat. Pak salah kak? Oh iya. Itu egois, itu tujuan kedagingan. Walaupun kita bilang masuk surga. Karena ternyata begini saudara. Waktu kita hidup dalam Kristus harusnya begini. Tujuan kita selaras dengan tujuan Tuhan. Anda boleh bilang amin? Anda boleh bilang amin? Kita maunya sukses. Tapi kadang Tuhan membawa kita kepada kegagalan. Betul gak? Kita mau protes? Gak dong. Saya punya kerinduan bahwa di umur waktu selesai sekolah Alkitab, saya masuk teologi, saya berkata begini, saya mau menikah muda, umur 20-21 tahun, pokoknya selesai semua, lalu kemudian saya mau mengembalakan. Saya punya kerinduan seperti itu. Makanya di umur 21 tahun, saya cari teman pendamping, cantik, orang Manado. Mohon maaf istri saya ini, istri saya orang Batak. Tapi waktu itu saya cari siapa? Orang Manado. Karena saya orang Manado, saya pikir sesama suku jauh lebih baik gitu kan. Terus kemudian saya bilang, wah ini dari Tuhan. 2 bulan sebelum menikah, dia menikah dengan pria yang lain. Halo, sakitnya di mana Bapak Ibu? Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini. Tapi syukur patah hati. Loh, ada yang lebih parah dari patah hati. Saudara apa enggak? Jatuh tempo. Aduh, sakitnya di mana-mana itu ya. Kalau sakit hati cuma sampai di hati, tapi kalau jatuh tempo sakit semuanya, pikiran sakit, kaki capek, nggak tahu bikin mana. Nah, saya bilang begini, ya Tuhan, saya udah beri diri, udah melayani Engkau, tapi kenapa begini? Saya harus mengalami kegagalan. Udah begitu dari waktu saya di Batam, saya pulang ke Manado, sampai di Manado, teman-teman di Manado, orang gereja di Manado berkata begini, brother, kenapa kau punya calon menikah dengan orang lain? Kenapa kau tidak jadi menikah? Tambah malu saya. Bukannya orang Kristen harusnya saling menguatkan dong, betul ya? Dikuatkan dong, malah kecewa. Akhirnya saya putuskan, Tuhan, kalau satu gagal masih ada langkah kedua. Saya cobalah yang kedua. Nah, saya nggak perlu cerita tapi singkat ceritanya yang kedua adalah begini. Tanggal 5 November kami rencana tunangan di gereja. Tanggal 28 Oktober dia menikah dengan pria yang lain. Beda 1 minggu. Halo? Saya bilang begini, Tuhan kok kayak gini? Saya pengen pengembalaan karena saya nggak mau pegang pengembalaan kok masih bujang. Masih lajang maksud saya. Belum menikah, saya pengen menikah supaya bisa masuk dalam pastoral.
Gak bisa, gak jadi. Akhirnya saya bilang udah, saya tinggalkan kota Manado. Saya bilang saya ke Makassar. Wah, bilang dulu Makassar. Kayak biasa kan orang Makassar baik-baik gitu. Ketemu lagi sama orang Manado. Ini ketiga lagi orang Manado ini. Saya bilang orang Manado lagi. Orang Sudiang lagi dia. Ada orang Sudiang di sini, halo. Anak-anak Aspol, apa kabar? Ada banyak anak Aspol ini. Opa saya orang Aspol saudara ya. Karena opa saya polisi sama kayak teman-teman di belakang ibu-ibu. Jadi orang Sudiang bu. Dilamar kurang lebih 13 pendeta. Berapa pendeta? Saya bilang begini, mungkin waktu itu yang lamar cuma 2 pendeta makanya gak diterima. Kali ini 13 pendeta gak mungkin gagal. Betul ya saudara ya, pendeta di belakang. Dan kalau saya sebut nama-namanya pasti saudara kenal. Karena mereka ada penginjil terkenal di Makassar. Ada ketua daerahnya, pokoknya banyak saya bawa. Kami lamar, diterima lamaran. Rencana tahun depan menikah. Ini dia. 1 bulan sebelum menikah. Apa? Dia pergi dengan pria yang lain. Aduh, sakitnya di mana bu? Wih, udah semua ini bu. Udah di dompet habis, udah pikiran juga capek, hati juga saya. Udah semuanya, udah 3 kali ini. Sampai teman pendeta saya bilang begini, James, jangan-jangan kamu dikutuk kali. Memang wajah dikutuk saya ini kan gitu. Loh, rancangan kita boleh gagal. Tapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya sempat kecewa waktu saya bilang ini Tuhan. Saya sudah melayani engkau bertahun-tahun. Tapi kenapa ini terjadi? Karena ternyata begini. Seperti tadi saya punya cita-cita. Saya punya tujuan kayak yang saya bilang tadi. Salah. Dirubah sama Tuhan. Semuanya dirubah. Melalui sebuah proses ilahi dalam hidup saya. Saya harus melewati semuanya. Akhirnya saya putuskan saya ke Jakarta. 1 tahun saya di Jakarta, terutuslah saya ke Medan. Saya bilang begini, di Medan pasti banyak jeruk Medan. Saya pergi makan jeruk Medan dulu. Sampai di sana ketemu sama istri saya di sebuah gereja. Dalam hitungan waktu yang tidak begitu lama saya bilang begini. Saya suka sama kamu, saya mau menikah dengan kamu. Kalau kamu terima katakan tidak, kalau enggak apa-apa. Masih banyak yang lain. Istri saya bilang begini. Waktu itu mantan pacar ya. Dia bilang begini, biasanya orang pacaran dulu baru menikah. Cukuplah saya pacaran 3 kali saya gagal, udah saya udah tunangan, saya gak mau pacaran, kalau mau menikah aja langsung. Akhirnya mungkin dia lihat wajah saya penuh belas kasihan kali ya, ini wajah udah gagal total 3 kali. Ya mungkin bagi saya dia adalah anugerah, bagi dia saya adalah jangan teruskan. Tapi akhirnya dia menerima saya, kami menikah saudara di Medan, lalu kemudian kami ke Jakarta dan akhirnya saya putuskan untuk membangun pastoral di Makassar. Kurang lebih 9 tahun kami di Makassar sampai hari ini mengembalakan di Sudiang. Saya cuma bilang sama saudara begini, rancangan kita gagal, rancangan Tuhan tidak pernah gagal, amin. Rancangan Tuhan terbaik dalam hidupmu. Makanya waktu dia bangkit, dia memberikan kita tujuan baru. Dia kasih sama kita tujuan baru. Jangan hidup dengan tujuanmu, hiduplah dengan tujuan Tuhan. Kalau orang yang hidup dengan tujuan Tuhan, dia fokus pada pertobatan, dia fokus pada perubahan hidup. Anda boleh bilang amin. 2 Korintus 5 ayat 15 berkata ini, Kristus mati supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk Kristus. Anda boleh bilang amin. Oh yes. Jadi caranya begini, dia mati, dia bangkit supaya kita hidup untuk dia. Kita menjelaskan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya di sini butuh ketaatan melaksanakan kehendak Tuhan. Hidup dalam tujuan Tuhan. Percayalah begini, kalau saudara hidup dengan tujuan Tuhan, apa yang enggak engkau pikirkan itu yang Tuhan sediakan kepada saudara. Menurut saudara, apa yang belum pernah kita pikirkan, yang belum timbul dari hati yang Tuhan kasih sama kita? Apa? Apa menurut saudara? Kalau saudara bilang berkat jasmani, mobil, motor, rumah pernah kita lihat semuanya. Uang pernah kita lihat. Menurut saudara apa yang belum pernah kita lihat? Saya telah coba merenungkan apa sih yang belum pernah kita lihat. Belum pernah timbul di hati kita. Belum pernah kita tahu apa sih. Oh setelah saya renungkan ternyata ini dia. Tuntunan dan pewahyuan Tuhan. Anda boleh bilang amin.
Hidup ini kalau kita berjalan dalam dunia ini, percayalah Anda bisa jatuh, Anda bisa tergoda. Tapi kalau Anda hidup dengan tuntunan Tuhan, Tuhan akan kasih tahu belok kiri, belok kanan, putuskan ini, jangan memutuskan itu. Dia akan arahkan kita dengan tujuannya. Anda boleh bilang amin. Saya belajar mengikuti tujuan Tuhan. Gak enak buat daging. Waktu gagal itu gak enak. Tapi saya harus terus melayani Tuhan. Gak enak buat hidup saya, tapi saya terus melangkah. Waktu masuk pastoral di Makassar, gak enak, banyak proses. Kami mulai dari nol, sewa gedung 250, persembahan 75 ribu. Sisanya siapa yang bayar? Jemaat bilang, Pak Gembala, cuman ini uangnya. Kami berlutut berdoa nyembah Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Oh, dahsyat. Sampai hari ini kami tak dapat tempat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Oh, saya bilang wow, 7 tahun kami ibadah di situ, tempat yang gratis. Sebesar ini juga. Itu semua karena anugerah Tuhan. Anda boleh bilang amin. Oh iya, dia sediakan semuanya. Saya datang dengan ya cuman bawa 2 juta rupiah. Tapi hari ini Tuhan sediakan, dia berikan saya rumah, berikan saya kendaraan, berikan saya orang-orang terbaik, berikan saya orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bahkan hari Minggu kami buka cabang di kota. Saya buka di daerah Arif Lateh. Karena banyak murid yang mengasihi Tuhan. Saya cuma bilang sama saudara begini. Kalau saudara berjalan dalam penyertaan Tuhan. Dia menyediakan semuanya. Amin. Gak usah ragu, gak usah takut. Yang menjadi masalah dalam hidup kita adalah. Kita berjalan di luar kehendak Tuhan. Kita berjalan di luar tujuan Tuhan. Itu dia. Yang kedua. Apa makna kebangkitan? Kalau yang pertama. Dia memberi kita tujuan baru. Yang kedua. Coba kita lihat. Apa itu? Nah. Sama-sama baca nomor 2, 1, 2, 3. Memberi kita harapan baru. Jadi 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Saya bacakan buat saudara. Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kemurahannya yang melimpah telah melahirkan kita kembali. Lihat, saudara lihat, melahirkan kita kembali atau diciptakan kita kembali. Melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, tidak bercela dan tidak dapat pudar yang telah dipersiapkan bagi kamu di surga. Kamu dipelihara dalam kuasa Elohim melalui iman kepada keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman. Anda boleh bilang amin. Saya kalau baca firman Tuhan saya harus bilang amin. Karena ini kebenaran yang mengubahkan. Jadi kuasa kebangkitan itu dia memberi kita harapan baru. Karena harapan itu bukan cuma untuk di dunia ini. Tetapi untuk yang nanti akan datang dalam kekekalan. Harapan itu diberikan kepada kita. Nah makanya orang yang memaknai kebangkitan Yesus hidupnya penuh harapan. Saudara nggak usah jauh-jauh menerjemahkan orang punya harapan itu bagaimana. Saya kasih contoh sederhana. Saya kasih contoh sederhana begini. Ada 2 orang. Saya dan Pak Joni. Nah, Pak Joni ini, Pak kita bilang dulu Pak Joni PNS ya. Contoh ini. Pak Joni PNS. Saya ini pengangguran. Ketemu di warung kopi. Sama-sama punya uang 10 ribu. Pakai motor. Bayar parkir berapa? 2.000. Sisa berapa? 8.000. Beli kopi 7.000. Sisa berapa? Oke. Tapi waktu kami minum kopi di tanggal 30. Pertanyaan saya. Siapa yang paling berbahagia menyambut hari esok? Ulang. Siapa yang paling berbahagia menyambut hari esok? Sama-sama punya 10.000 loh. Sama-sama naik motor. Sama-sama beli kopi 7. Bayar parkir 2, sisa sama-sama. Siapa yang punya Siapa yang berbahagia menyambut hari esok? Loh kenapa PNS? Pak Joni kenapa? Itu aduh ibu-ibu ternyata sudah mengerti. Kenapa Pak Joni paling berbahagia? Besoknya gajian, ada uang lagi. Dia pengangguran. Besok makan apa? Saya bisa paham gak? Orang yang punya harapan dan tidak punya harapan begitulah contoh sederhananya.
bahwa hari ini sama keadaan kita. Kita mengalami keadaan yang sama, kita mengalami kesulitan yang sama, kita mengalami proses yang sama. Tapi hari esok beda kita hadapi. Karena kita punya harapan dalam Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kebangkitan Yesus memberikan kita harapan baru. Makanya orang yang hidup dengan harapan di dalam Yesus, dia akan memunculkan raksasa iman dalam hidupnya. Anda boleh bilang amin? Oh iya, Pak Joni akan berkata begini, gak apa-apa, besok kita ngopi lagi, saya yang bayar. Wah, padahal uangnya cuma berapa? Kenapa dia pede? Masuk lagi besok. Saya bilang begini, puji Tuhan saya dapat anugerah, dia dapat keberanian. Kenapa dia berani tanggung jawab bayar? Kenapa? Ada besok, ada harapan di hari esok. Amin. Sebab dia hidup. Mana Bung Roni? Pantasan saya rasa kenapa agak sunyi-sunyi ini. Sahabat saya sudah pindah di belakang. Tolong Bung, temani saya di depan. Ya. Dia ini sahabat saya lama ini. Haleluya. Boleh nyanyi, masih ada waktu ya. Boleh nyanyi sedikit sebab dia hidup. Refnya aja. Sebab dia hidup. Sama-sama. Ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Amin. Apa? Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Sebab Yesus hidup ada apa? Hari esok. Ada harapan di hari esok. Ada harapan di hari esok. Ada orang yang kami doakan. Dia berkata begini, Kak, saya udah gak tahu dengan istri saya. Saya gak tahu bagaimana. Dia ngamuk-ngamuk. Dia berteriak. Dia gak tahu, mereka berantem. Gak tahu ada solusi apa. Lalu kemudian istri saya dekati istrinya. Saya dekati adik itu. Lalu saya bilang begini. Kalau kamu melihat hari ini. Bung, halo. Soft. Kalau kamu melihat hari ini, kamu hanya melihat masalah. Tapi kalau kamu melihat Yesus, kamu akan melihat harapan di hari esok. Amin. Aku gak bisa, saya gak tahu mau buat apa. Dia teriak, dia kecewa dengan saya dan lain sebagainya, dia teriak. Sang suami saya bilang, tenang. Kalau kau berjalan bersama Yesus, percayalah. Kau akan mengalami harapan. Istri saya berdoa, istrinya jadi tenang, lalu kami damaikan mereka. Hari ini mereka jadi singers di gereja kami. Tepuk tangan dong paling meriah buat Tuhan. Gak ada yang mustahil. Waktu Yesus memberikan kita harapan baru. Sebenarnya begini, ada sebuah kekuatan di dalam kita untuk membangkitkan iman kita. Bukan cuma iman, raksasa iman. Saya pakai kata ini, raksasa iman. Kita menjadi semangat. Lalu kita akan berkata begini. Hai masalah, engkau kecil dan Tuhanku besar. Amin saudara. Kita akan berkata, hai masalah, engkau tidak punya arti. Tuhanku punya arti. Kita mampu melewati semuanya. Kalau kita punya harapan. Harapan itu ada banyak arti dalam kata harapan. Dalam bahasa asli, kalau dalam bahasa Yunani pakai kata elpis. Sederhananya harapan itu tersambung kepada tujuan Tuhan. Tapi harapan juga punya pengertian yang lain bahwa begini. Saudara mungkin ada di titik ini. Lalu kemudian saudara punya proses kehidupan yang susah saudara lewati. Harapan itu akan berkata begini. Satu kali lagi aku akan menunggu Yesus di sini. Kita akan melangkah lagi. Ternyata Tuhan juga belum tolong kita. Kita akan berkata begini. Satu kali lagi aku akan menunggu Yesus di sini. Dia juga belum menolong kita. Maka orang yang punya harapan akan berkata begini. Satu kali lagi aku akan menunggu Yesus di sini.
Sudah 3 kali tapi Yesus belum tolong. Pertanyaan saya, berhentikah kita? Tidak. Karena orang yang punya harapan dia akan terus melangkah, terus melangkah, terus melangkah. Sampai pada satu titik, walaupun mujizat gak terjadi, kita akan berkata begini, apapun yang terjadi, saya akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup, yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Karena orang yang punya harapan, dia gak melihat ke dirinya lagi. Tapi dia melihat kepada karya Tuhan. Dia gak berhenti bergerak. Dia akan berjalan terus bersama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan akhiri dengan ini, yang terakhir. Yang terakhir. Ketika Yesus bangkit, dia berkata begini, segala kuasa yang ada di surga, yang ada di bumi, telah diberikan kepada aku. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan. Waktu Yesus bilang begini, segala kuasa telah diberikan kepada aku. Lalu aku mengutus kamu pergi. Lalu kemudian aku menyertai kamu. Artinya begini, Yesus membuka seluruh akses sorga. Kuasa, otoritas diberikan kepada gerejanya. Supaya waktu gerejanya pergi, kita nggak pergi sebagai yatim piatu, enggak. Kita pergi dengan kuasa Tuhan. Anda boleh bilang amin? Itu makna dari kebangkitan. Roh Kudus bekerja di dalam saudara supaya begini, waktu saudara pergi, saudara hidup dalam jaminan keselamatan bersama dengan Tuhan. Waktu saudara pergi, ada kuasa dari mulutmu. Waktu saudara pergi, ada kuasa dari tanganmu. Anda boleh bilang amin? Makanya begini, kenapa doa kita penuh kuasa? Kenapa tangan kita penuh kuasa? Bahkan karena terlalu banyak pelayanan, saya mau bilang sama saudara, 1 bulan ini saya batuk-batuk. Tapi dalam 1 bulan itu, 1 minggu, ada sekitar 5-6 kali saya khotbah. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kenapa di titik banyaknya pelayanan saya harus batuk? Tuhan ingatkan sama saya, di hidupmu ada kuasa. Di hidupmu ada kuasa, gunakan otoritas itu. Saya gunakan, saya berkata begini, dalam nama Yesus aku sembuh. Sebentar saya mau khotbah di Rupe. Saya percaya saya tidak akan pernah batuk. Dan sampai detik ini saya tidak batuk lagi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Langsung terjadi. Angkat tangan kanannya. Kasih tahu sebelahnya. Bilang begini, kalau tuh Pak Pendeta bisa, kamu juga bisa. Saya undang tim Praise and Worship, boleh maju ke depan. Yang paling ditakuti manusia adalah kematian kekal. Tapi Yesus bangkit memberikan kita kehidupan yang kekal. Amin. Dia memberikan kita harapan. Mungkin engkau berkata begini, Pak, saya punya banyak tantangan. Saya punya banyak masalah, engkau gak mampu. Ingatlah, dia bangkit berikan kau harapan. Dia bangkit memberikan engkau otoritas. Kau punya kuasa. Karena tujuan kita bukan cuma sekadar hidup. Tapi kita hidup dengan kualitas Tuhan. Supaya kita bisa melayani banyak orang. Menggenapkan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Jemaat masih mau bersuka cita malam hari ini? Siap bersuka cita buat Yesus? Yang mau bersuka cita buat Yesus bisa lambaikan tangannya. Katakan haleluya. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Kita mau berjalan bersama Yesus. Mana suaranya jemaat Tuhan? Berjalan. Berjalan bersamamu. Amin. Tak akan ku gentar. Tanganmu Yesus. Tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Jalani kehidupan. Yo jemaat Tuhan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. 1, 2, 3. Yes Lord, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih
Yesus benteng tak akan ku takut, sebab ku tahu Yesus beserta kita. Yesus jaminan hidupku. Lebih lagi bersuka cita buat Yesus. Engkau benteng hidup kami Tuhan, Engkau jaminan hidup kami. Kita akan berjalan bersamamu. Amin. Tak akan ku gentar. Yes. Tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Jalani kehidupan. Lebih lagi. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku siap melompat bagi Yesus. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Lebih meriah buat Yesus. Amin. Kau buktikan kasih setia. Siapa? Benteng hidupku. Yes. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau beserta. Siapa namanya? Yesus, jaminan hidupku. Yuk tepuk tangan di atas kepala kita. Tanda kita menghargai hadirat Yesus. Kami mau bersuka cita lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya Engkau kekuatan hidup kami. Engkau benteng hidup kami. Engkau kekuatanku. Suara jemaat Tuhan. Lebih kuat lagi jemaat. Yes, keren. Yesus benteng hidup kita. Amin. Lebih lagi, sekali lagi. Jaminan Kau kekuatanku, penopang hidupku, majikan selamatnya. Amin. Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Siapa namanya? Yesus, jaminan hidupku. Kau jaminan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau penopang hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Dan Yesus memberkati.